Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulianti. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang multiple intelligence. Multiple intelligence diartikan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Setiap manusia memiliki kecerdasan masing-masing. Nah, salah satunya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah orang yang memiliki takwa lebih tinggi. Jika dirujuk dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang memiliki kekuatan takwa. Nah, orang yang takwa itu memiliki kecerdasan spiritual. Bagaimana cara menerapkan kecerdasan spiritual dalam lingkungan sekolah? Salah satunya adalah guru harus mengajarkan kepada anak pendidikan moral dan akhlak mulia yang berlandaskan pada pendidikan agama. Di era globalisasi ini, pendidikan mempunyai tugas yang tidak ringan. Di samping mempersiapkan peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan keimanan dan ketakwaan dilakukan untuk mengantisipasi bagi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya seperti anak diajarkan pendidikan yang berlandaskan pada nilai agama. Karena sebagai alat pengontrol dan pengendali hidup anak, yakni agama menjadi pedoman dan petunjuk mengenai apa yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perilaku dan sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama. Nah, mengapa anak membutuhkan stimulasi kecerdasan spiritual? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama adalah anak akan mudah menyesuaikan diri di lingkungan dimanapun dia berada. Yang kedua adalah agar dia memiliki kepekaan terhadap sesama. Yang ketiga adalah si anak mampu menjalankan kesehariannya secara mandiri. Yang keempat adalah agar anak bisa menilai mana yang baik dan buruk dalam kehidupannya. Kemudian ada juga beberapa hal yang harus kita ketahui untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak. Salah satunya adalah membebaskan untuk anak dalam mengungkapkan perasaannya. Lalu kemudian ajaklah untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan. Nah, dalam kurikulum 2013 ini kecerdasan spiritual termasuk dalam kecerdasan kompetensi inti ya. Kompetensi inti yang pertama di dalam kecerdasan lainnya. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini diharapkan setiap anak mencapai kelulusannya dengan cara meningkatkan yang lebih baik lagi, dalam kecerdasan spiritualnya. Dalam penilaian kurikulum 2013 ini ada 4 aspek penilaian, mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Nah, kecerdasan spiritual ini mempunyai urutan yang pertama, yaitu KI 1. Lalu kemudian yang kedua ini adalah penilaian KI 2. KI 2 adalah sosial. Nah, sosial ini terdiri dari kecerdasan emosional, moral, dan nilai-nilai perilaku lainnya. Yang ketiga adalah KI 3. KI 3 ini adalah pengetahuan.
pengetahuan termasuk dengan intelektual anak, kecerdasan atau disebut juga kecerdasan intelektual. Nah, yang keempat adalah KI4. Nah, KI4 ini adalah keterampilan. Keterampilan ini adalah kecerdasan fisik dan juga kecerdasan kreativitasnya dalam kegiatan di sekolahnya. Nah, kenapa alasan kecerdasan spiritual itu adalah urutan yang paling pertama, bukan kedua, bukan ketiga, juga bukan keempat? Karena kecerdasan spiritual ini adalah hierarki dari kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, jadi kecerdasan manusia atau kecerdasan spiritual itu tidak boleh dikalahkan oleh kecerdasan yang lainnya. Nah, artinya kecerdasan spiritual harus lebih besar porsinya dibandingkan dengan kecerdasan yang lainnya. Manusia itu ada kecerdasan bawaan yang memang dari lahir dia sudah memiliki potensi. Nah, salah satunya itu adalah kecerdasan manusia, ada yang bersifat manusiawi, juga ada yang bersifat ilahi. Nah, contohnya bagaimana yang bersifat manusiawi? Contohnya seperti manusia terlihat benar di mata manusia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Nah, yang bersifat ilahi, semakin dia takwa, semakin ternilai di mata Allah. Nah, biasanya jika orang sudah memiliki kecerdasan yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecerdasan lainnya. Pesan saya adalah didiklah anak-anak kita menjadi insan yang bertakwa agar menjadi bekal dalam kehidupan yang sekarang ataupun yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.